Kita sekarang udah di jalan ya. Nah, gue bakalan nunjukin yang gua nggak suka dari motor ini apa aja. Pertama kita nyalain. Nah, ini kan ampere itu bisa sampai penuh ya. Nah, di sini ada suhu bar. Gue bakal jelasin masalah temperatur di motor ini yang pertama. Kita coba sambil jalan. Kalau misalnya mau dianalogiin itu kayak kalau kita main handphone terus jalanin game yang berat, itu kan handphone bakal jadi panas. Dan kalau handphone udah panas itu performa handphonenya bakalan turun. Kayak misalnya kalau main game HP udah panas itu bakalan jadi lemot kan. Nah itu juga yang gue rasain kalau di motor ini. Di bawah ini kan ada temperatur bar. Itu kalau misalnya udah sampai 4 bar, itu performanya bakalan bikin loyo motornya. Dan kalau misalnya udah jalan 2 sampai 3 bar, ampere yang kalau misalnya di gaspol itu dia bisa sampai penuh. Nah, itu kalau misalnya kelihatan. Sedangkan kalau misalnya dia udah mulai panas, dia itu akan berkurang 2 bar, entah dibatasin dari sistemnya atau gimana, dan itu lumayan terasa nurunin performa sih. Dan juga kalau misalnya temperatur bar ini dia udah lumayan tinggi gitu, udah sampai di 4 bar, itu bakalan ngaruh ke baterainya juga, bisa jadi lebih boros. Yang gue udah hitung-hitung kalau misalnya di trip meter ini, dia 1% itu bisa jalan sekitar 0,5 sampai 0,7. Sedangkan kalau udah panas itu dan terus dipaksain itu bisa 0,3. Jadi perkiraan 300 meter untuk 1% baterai. Sedangkan kalau untuk temperatur normal atau nggak jalan datar kayak gini, dia bisa 0,5 sampai 0,7. Jadi kira-kira 500 sampai 700 meter untuk 1% baterai. Itu sih. Dan yang gak enak lagi, kalau di motor listrik gua rasain kalau udah di bawah 15%, itu tenaganya tuh mulai menurun. 15 ke 10 itu udah mulai menurun. 10 sampai 0% itu lebih lemot lagi. Dan 0 sampai mati total di motor ini tuh sama kayak 10% sampai ke 0% tadi. Itu dari sisi temperatur di MCU ini atau motor kontrol unit motor ini. Dan yang lain lagi yang nggak suka itu ada di durasi ngecasnya yang lama. Karena gue pernah bawa motor ini ke Pangandaran, itu selama perjalanan bisa berhenti 4 kali untuk ngecas doang. Sedangkan ngecasnya itu 1 kali berhenti sekitar 2 jam lah, 2 sampai 2,5 jam kalau misalnya gue pakai istirahat. Kalau kalian mau bawa motor listrik keluar kota ya itu silakan aja sih. Kalau kalian mau kalau kalian mau buang-buang waktu untuk ngecas motor ini di jalan. Dan semenjak gue udah coba lumayan jauh, sekitar hampir 500 kilo itu, kayaknya untuk saat ini masih lebih worth it pakai kendaraan bensin deh kalau untuk pergi jauh. Kalau misalnya untuk dalam kota sih motor ini enak. Itu tadi yang kedua. Nah kalau yang ketiga yang gua rasain itu di pengereman. Jadi motor ini tuh kan CBS. Kalau rem kiri ditarik secara halus, dia tuh remnya kayak Senin Kemis, di remnya kapan berhentinya kapan. Tapi kalau misalnya ditarik agak kuat sedikit, dia langsung pakem. Cuma pakemnya itu kayak ngagetin kayak gini nih. Nah itu kalau misalnya kalau direm agak dengan tenaga yang lebih kuat lagi, dia jadi kayak ngerem mendadak gitu. Kalau untuk rem yang kanan lumayan lah ya. Kalau misalnya direm secara halus diurut kayak gitu, dia masih bisa smooth berhentinya. Tapi sayangnya nggak bisa sambil ngerem di roda belakangnya. Tapi kalau kalian udah lumayan terbiasa pakai motor ini, kalau ngerem pakai rem kiri itu udah tahu sih celah cara supaya tidak terlalu kerasnya. Tapi kalau untuk orang yang baru pertama kali make, kalau direm pelan dia kayak rem Senin Kemis. Tapi kalau misalnya direm lebih tenaga lagi, dia pakem tapi remnya ngagetin. Tuh, kalau misalnya direm pelan-pelan dia kayak ngerem pelan aja. Apalagi untuk boncengan itu lama-lama bikin tangan lumayan pegal sih kalau buat gua.
Nah, yang keempat itu ada di manuver motornya. Jadi kalau gua ngerasain ini, kalau untuk jalan aspal yang bergelombang, kalau misalnya gua nikung miring di kecepatan tinggi itu, dia goyang sedikit, motornya kayak nggak stabil aja gitu. Kalau misalnya lebih nggak mulus lagi, aspalnya serasa kayak mau kelempar dari motor. Itu sih yang poin-poin paling gua nggak suka dari motor ini. Itu pertama di tenaganya, kalau misalnya udah panas itu dia lebih loyo. Habis itu remnya yang keras, sama untuk manuver nikung miring di kecepatan tinggi, kalau misalnya jalan yang nggak benar-benar mulus, apalagi di jalan coran, itu lumayan ngeri kalau misalnya nggak biasa. Sisanya nanti kalau ada error-error minor, ya itu nggak terlalu penting sih, kayak blinking di lampu tengah ini. Nanti kalau misalnya dia lagi kambuh, gue contohin. Dan ada lagi yang agak aneh di motor ini, trip yang ditampilin di speedometer sama jarak tempuh. Misalnya kalau gue buka Google Map, di Google Map-nya itu dia nampilin jarak sekitar 5 kilo. Nah, begitu gue coba jalanin, gue samain sama di trip sini tuh, dia bisa selisih 10%, jadi 5,5 kilo. Nanti untuk pengambilan gambarnya gue contohin, gue ngambil jarak di Google Map berapa kilo, di sini jadi berapa kilo. Tadi kan gue bilang trip yang ditampilin di speedometer ini nggak sama kayak jarak yang ditampilin di Google Map. Ini kalau gue contohin di Google Map jaraknya 5 kilo ya. Nanti gue bakalan ngikutin garis biru yang ada di Google Map sejauh 5 km. Apakah bakalan sama, bakalan tampil di trip ini 5 km juga? Kita buktiin. Dan ini untuk ngeresetnya, kita pencet lampu jauhnya, dimainin 5 kali ya. Oke, ini 1, 2, 3, 4, 5, 6 kali, salah ngomong tuh ya. Ini bakalan gue cobain ya. Di sini nanti tampilnya kilometernya di berapa. Jadi ini keanehan gue temuin juga, kenapa tripnya itu nggak sama kayak ditampilin di Google Map. Itu waktu gue pulang dari Pangandaran waktu kemarin itu. Jadi di Google Map misalnya jarak tempat ngecas berikutnya itu 12 kilo lagi. Terus gue cocokin dong sama trip yang ditampilin di motor ini. Tapi kok begitu udah jaraknya gue hitung 12 kilo misalnya, kok tempat ngecas kendaraannya belum ketemu juga. Begitu gue lihat Google Map-nya lagi, ternyata masih beberapa kilo ke depan lagi. Nah, dari situ gue mulai enggak tuh, ternyata trip yang ditampilin di sini itu nggak sama kayak yang ditampilin di Google Map. Sedangkan kalau gue pakai motor bensin sebelum motor ini tuh, gue coba sih dia akurat aja. Cuma gue nggak tahu ya, ini dia penghitungannya berdasarkan standar apa, yang di Google Map berdasarkan standar apa, gue nggak ngerti ya. Pokoknya yang gue tahu, dia nggak sinkron aja antara Google Map sama trip yang ada di speedometer ini. Dan selisihnya itu sekitar 10% yang tadi gue bilang. Jadi kalau misalnya 5 kilo aja udah 5,5 kilo, kalau 10 kilo itu udah di 11 kilo. Dan begitu aja terus berkelipatan seterusnya. Jadi gue hitung di sini tuh 70 kilo, tapi jarak tempuh itu beneran real 70 kilo nggak ya? Soalnya kan ini tripnya aja gue hitung-hitung sama di Google Map nggak sama. Oke, ini udah sampai titik di yang gue pilihin tadi ya. Lihat no, sama kan? Dan ini 5,5. Emang selisihnya bisa 10% dari harga yang ditampilin di Google Map. Ini kalau gue coba lagi balik ke titik awal sebelum berangkat tadi, apakah bakalan jadi ke 11 kilo? Itu sih kayaknya nggak enaknya, yang ditampilin itu nggak seakurat kayak yang ada di Google Map. Dan yang lain lagi menurut gua itu, jangan terlalu termakan gimmick marketing sama produsen kendaraan motor, mau itu bensin ataupun listrik. Kayak misalnya ini aja, waktu
Gua ngambil untuk nyewa motor ini dari pabrikan itu ngeklaim jarak tempuh satu baterai itu bisa sampai 100 km. Nah, faktanya begitu gue coba di lapangan itu nggak pernah dapet tuh jarak 100 kilo untuk satu baterai itu. Karena di jalanan itu faktornya ada banyak. Pertama, kalau misalnya lu buka gas lebih gede untuk nyalip, itu bakalan butuh daya listrik itu lebih gede, yang berakibat ke baterainya bakalan lebih cepat boros juga. Terus kalau lu nanjak itu juga sama, butuh tenaga yang lebih gede. Dan kalau boncengan itu juga butuh daya yang lebih gede karena beban motor semakin berat. Jadi kalau gue berpatokan, kalau misalnya ada pabrikan ngeklaim jarak 100 kilo gitu, ya paling gue cuma ngambilnya itu 70 atau 60% dari total jarak tempuh yang diklaim oleh pabrikan itu. Karena beberapa faktor yang gue temuin di lapangan itu ya kayak itu, mulai dari cara berkendara setiap orang beda-beda, dan 70 kilo itu gue dapet dengan cara berkendara gue di kecepatan 60 sampai 80 ya, kayak berkendara normal lainnya. Terus kalau misalnya waktu gue bawa pergi jauh, kalau di kendaraan listrik itu kalau kita buka gas terus-terusan itu juga lumayan ngabisin energi baterainya, lumayan cepat habis juga. Ya paling itu aja sih. Gue saranin jangan terlalu termakan sama gimmick marketing dari produsen yang ngeklaimnya misalnya 100 kilo dengan kecepatan 100 kilo top speednya gitu. Ya bukan berarti dengan kecepatan top speed 100 kilo konstan lu masih bisa dapet jarak 100 kilo. Ya itu nggak mungkin juga sih. Atau enggak di motor bensin produsen pabrikan bilang 1 liter untuk 50 atau 60 kilo. Nah itu kayak gimana dulu kondisi jalan sama cara berkendaranya. Jadi masukan dari gua, pinter-pinter aja sih menalar apa yang diucapin sama produsennya itu. Ya ini gua udah balik lagi ke titik awal tadi gua nentuin ya, dia tuh sama jaraknya ke 11 kilo. Berarti memang selisih jarak di Google Map sama jarak aslinya itu sekitar 10%. Kan tadi yang gua nggak sukain dari motor ini. Nah kalau yang gua suka pasti biaya ngecasnya itu murah. Dua baterai kalau gue hitung-hitung, kalau misalnya habis dua-duanya ya, itu satu baterainya 4.500 kalau di konversi dari kWh per meter ke rupiah. Nah kalau dua baterai itu sekitar 9.000. Lu udah bisa jalan sekitar 140 kilo mungkin, atau enggak bisa lebih. Selain ngecas yang murah, di motor listrik yang gua rasain juga minim perawatan. Kayak misalnya kalau sebelum gue pakai ini, gue pakai motor matic, gue ada servis kirian, servis throttle body, rajin ganti oli. Kalau di sini yang gue suka itu hampir nggak ada perawatan sama sekali. Jadi setiap hari gue pakai, pulang dicas, pakai lagi, pulang dicas. Kalau misalnya hujan baru dicuci. Terus selama gue pemakaian ini dari November 2022 sampai sekarang juga yang baru diganti cuma ban sama kampas rem aja. Dan karena ini motor gue sewa, jadi urusan perusahaan aja sih, tinggal gue kasih digantiin. Nah begitu selesai bisa gue bawa balik lagi. Cuma emang gak enaknya kalau misalnya kita nyewa pengen libur, harga sewa itu tetap berjalan. Salah satu gak enaknya itu juga sih. Yang ketiga yang gue sukain dari bawa motor listrik ini tuh suara sama getaran mesinnya hampir gak ada sama sekali. Jadi untuk orang yang baru pertama kali naik motor listrik itu, orang-orang ngira rasa naik motor kayak terbang karena gak ada suara sama getaran mesinnya. Kalau buat gue itu emang enak sih. Jadi lu berkendara kalau misalnya di motor bensin udah mau top speed mesinnya ngegerung, ini tetap sunyi aja gitu.
motornya tetap kenceng, tapi ya paling kecepatannya terbatas gitu di 95 atau 100 paling kenceng-kencengnya, tapi nggak ada rasa kayak mesinnya teriak-teriak kayak gitu. Itu yang poin ketiga yang gue suka daripada pakai motor listrik. Dan yang terakhir yang gue suka dari motor listrik itu tenaganya instan. Kalau misalnya lu gas tuh, dia responnya emang cepet sih, cepet, kayak nggak ada jeda kayak nunggu di RPM berapa gitu. Tapi kalau untuk di test drag untuk motor standar, karena ini motornya kurang bertenaga menurut gua, jadi kayaknya kalau diadu sama Honda Beat 0 ke 80 itu bisa lebih cepet Honda Beat ya, dapet top speed daripada di motor listrik. Apalagi kalau misalnya ini motor yang tadi gue bilang, kalau temperaturnya dia udah lumayan tinggi, dia tuh bakalan makin loyo aja tenaganya, apalagi untuk boncengan. Ya paling segitu dulu sih yang bisa gue kasih tahu untuk penggunaan motor ini. Mungkin nanti kalau misalnya gue punya solusi dari masalah-masalah yang gue keluhin tadi, kayak misalnya temperatur motor control unitnya, kalau misalnya ada alat untuk ngebantu ngedinginin. Kalau selama ini kalau misalnya gue pengen cepet dinginin gitu, performanya pengen balik lagi, kan kalau misalnya ini dari panas 4 bar nih di temperaturnya, kalau misalnya didinginin pakai air dia bisa langsung turun ke 1 lagi, dan di ampernya gue tes dia bisa langsung full lagi sih. Beda kayak misalnya kalau udah mulai panas dia mulai dikurangin 2 bar untuk ngejaga atau gimana gitu, tapi performanya jadi agak menurun. Itu untuk di MCU nya. Mungkin kalau misalnya ada solusi untuk pendinginan gitu, karena motor ini nggak ada radiatornya, jadi ya ngandelinnya cuma pendingin udara gitu aja. Terus kalau untuk masalah rem, kalau misalnya ini mau gua upgrade, tapi kan untuk upgrade rem yang bagus itu harganya nggak murah ya. Mungkin nanti ya antara gua upgrade sementara atau cari solusi yang lain aja buat ngakalin rem yang keras ini. Ya segitu dulu ya isi video kali ini. Nanti untuk video yang lainnya gue bakalan share lagi ke kalian kalau ada yang bermanfaat. Terima kasih sudah menonton.